Darjo, ketemu lagi nih. Selamat datang di podcast Filosofi Darjo. Tentunya barengan sama aku, Salsa Aplasari. Dan tentunya kali ini edisi podcast Filosofi Darjo beda dengan suasananya tentunya dan juga narasumbernya. Kali ini podcast Filosofi Darjo sedang berada di Pusat Penerbangan Angkatan Laut atau yang biasa disebut dengan Pus Penerbal. Nah, kalau ngomongin soal Angkatan Laut tadi ya, otomatis arek-arek Filosofi Darjo sudah banget deh, udah paham banget kalau misalkan narasumber kita tentunya dari Angkatan Laut. Nah, langsung aja tentunya narasumber kita kali ini adalah seorang korps wanita Angkatan Laut dari pilot cewek ini. Wah, luar biasa banget. Udah cantik, tangguh, elegan. Apalagi coba? Nah, langsung aja ini dia narasumber kita, ya ini ada Leda Laut wanita Nadia Aiza Siti Sakinatunisa. Halo Kak. Aku manggilnya Kak Nadia aja ya. Ya, boleh. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Puasa ya. Puasa lancar insya Allah. Oke, alhamdulillah banget. Nah, ini langsung aja nih Kak, berhubung terkait karirnya Kak Nadia sekarang seorang pilot ya Kak ya? Ya. Di Pus Penerbal. Di Pus Penerbal. Udah berapa lama Kak di Pus Penerbal? Saya di Pus Penerbal dari tahun 2020, jadi kurang lebih sudah 2 tahun. Oke. Ya, di Pus Penerbal. 2 tahun ya. Itu juga selama menjabat sebagai pilot itu ya? Iya, jadi kita pertama penempatan di dalam skuadron itu menjadi wadan pesut. Ya, jadi wakil komandan pesawat udara yang bertanggung jawab atas pesawat. Jadi sebenarnya kita CN punya beberapa. Jadi setiap orang punya tanggung jawab atas pesawatnya masing-masing gitu. Luar biasa banget. Tapi tentunya yang bikin penasaran nih, apa sih yang kira-kira yang membuat Kak Nadia ini menjadi keinginan menjadi seorang pilot? Apakah ini memang dari Kak Nadia sendiri kah? Atau mungkin dari atasan memang kebetulan tugasannya sebagai pilot nih di Pus Penerbal? Apa gimana tuh Kak? Jadi kisahnya agak panjang ya. Oke. Nah, saya kan mengawali karir saya di tahun 2014 sebagai seorang taruni. Kemudian saya lulus dari Akademi Angkatan Laut itu tahun 2018, yaitu Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-63. Terus kemudian kami ditempatkan di Armada sebagai pengawal kapal perang. Waktu itu saya sebagai Askadifsen di KRI Makassar 590. Kemudian setelah itu tahun 2019 saya mendapatkan panggilan untuk menjadi seorang penerbang. Jadi kita diseleksi dulu di saat itu, kemudian alhamdulillahnya saya lolos. Dari tahun 2019 sampai 2020 itu saya melaksanakan pendidikan, kemudian lulus dan masuk di Skuadron 800 dan menjadi pilot seperti saat ini. Sampai saat ini ya menjadi seorang pilot di Pus Penerbal ya Kak. Betul. Ya? Wah, luar biasa banget sih. Tapi itu berarti memang dari ini ya, sudah diarahkan dari atasan Ya. memang ya. Jadi sudah diarahkan memang dari atasannya ya. Tapi sempat ini nggak sih Kak? Sempat kayak terbesit, aduh kok aku penempatannya sebagai pilot ya di Pus Penerbal ya, apalagi aku tuh cewek gitu. Iya. Nah, sempat kepikiran ada rasa takut nggak ya? Kalau dibilang takut, jelas ya takut. Dan itu kalau menurut saya perlu sih untuk seorang pilot. Karena ketika seseorang memiliki rasa takut, otomatis dia memiliki rasa waspada akan segala sesuatu hal yang akan dihadapi di depannya. Dan seorang pilot itu harus mengerti dan harus aware dengan itu. Jadi yang namanya emergency, kan kita diajarkan juga bagaimana cara menghadapi emergency, situasi yang sangat membuat kita terdesak, tertekan segala macam, tapi kita harus tetap mencari solusi saat itu, begitu. Oke, jadi rasa takut sudah manusiawi ya. Ya. Cuman memang kalau udah namanya penugasan Namanya ya, penugasan, mau nggak mau ya kita harus siap siaga, apalagi betul. seorang TNI ya. Harus sudah ikhlas pasrah kan ya. Insya Allah seandainya terjadi apapun kan Tuhan selalu melindungi kita. Amin, Gitu. semoga ya. Semoga. Tapi pas waktu ditugaskan sebagai pilot di sini, apa sebelumnya pernah ada sekolah pilot gitu nggak sih Kak? Atau memang di sini sudah sekalian sama sekolah pilot penerbangan gitu? Jadi kita melaksanakan pendidikannya di sini. Oke. Ya, jadi selama 1,5 tahun itu sejak saya penempatan di KRI, itu kan tahun 2019 saya dipanggil untuk melaksanakan seleksi. Nah, saat seleksi itu saya lolos dan melaksanakan pendidikan untuk menjadi seorang pilot seperti apa. Mengawali dari pesawat yang kecil, pesawat latih, kemudian sekarang sudah melaksanakan penerbangan menggunakan pesawat operasional. Berarti udah pernah nyobain pesawat, berbagai macam pesawat ya? Alhamdulillah sudah. Termasuk helikopter juga? Helikopter sebenarnya itu di luar rating. Di luar rating. Jadi kita menerbangkannya hanya pesawat seperti ini. Seperti yang di belakang ini Iya, ya. contohnya. Luar biasa banget. Ini besar banget loh pesawatnya loh. Gila. Bisa ikut? Boleh banget. Oh ya, tapi di sini apa hanya Kak Nadia aja nih yang cewek yang sebagai pilot nih? Atau mungkin ada cewek lainnya? Ada banyak sih. Ya, jadi kita tuh
ada beberapa pilot yang ditempatkan di helikopter, ada juga yang di pesawat seperti saya ini. Nah, untuk yang di pesawat ini, letting saya sendiri, angkatan saya ada 4 orang. Jadi ada 1 pilot helikopter dan 3 orang pilot fixed wing kita sebutnya. Nah, untuk yang 1 orang ini sedang melaksanakan izin untuk masuk ke dalam lingkungan skuadron. Sorry ya agak. Iya, mohon maaf ya. Maaf. Karena ya memang di sini kan memang Juanda ya, Tante. Ya, Jadi udah bandara, biasa betul. ada distraksi atau noise gitu ya. Udah Oke. dengar pesawat itu kayaknya udah aneh, justru kalau nggak ada suara pesawat itu aneh. Iya, karena memang udah terbiasa ya. Iya, kayak betul. gitu. Bener banget. Dan tentunya apalagi ini juga abis masih ini ya kental banget ya, kemarin habis kita rayakan terkait memperingati Hari Ibu kita kan. Iya. Ini luar biasa sekali. Apalagi narasumber kita kali ini adalah seorang pilot cewek lagi, luar biasa banget Alhamdulillah. sih. Iya. Nah ini Kak, terkait mungkin di sini aku penasaran terkait pandangan dari lingkungan dari Kak Nadia nih menjadi seorang pilot, entah itu lingkungan dari internal, entah itu keluarga maupun eksternal dari teman-temannya Kak Nadia. Itu pandangannya gimana sih Kak ketika melihat Kak Nadia? Wih, pilot cewek Pilot, padahal. ya jujur ya, dari sayanya sendiri aja dulu belum paham apa sih penerbangan angkatan laut itu gitu. Jadi saya mengenal angkatan laut itu sendiri sejak saya sudah masuk di angkatan laut gitu. Karena saya bukan dari keluarga yang memang backgroundnya angkatan laut gitu. Nah, untuk dari sisi keluarga, lingkungan, awalnya ragu, apa sih penerbangan, nanti karirmu seperti apa, seperti itu. Tapi sejak sudah saya jelaskan, ini penerbangan seperti ini, dan prospeknya seperti ini. Jadi orang tua 100% mendukung, keluarga juga lingkungan juga sudah memahami gitu. Jadi seandainya saya jarang pulang, karena penugasan atau apa seperti itu, ya sudah keluarga sudah paham dan sudah mengerti. Karena kalau bapak saya bilang saya udah bukan anak bapak, tapi anak negara gitu. Luar biasa banget dan tentunya juga sudah terlatih dari zaman pendidikan Iya, ya. betul. Sudah apa ibaratnya kayak LDR gitu ya sama Iya. keluarga gitu. Tapi kalau dari seorang ayah sendiri tuh gimana sih Kak melihat seorang anak perempuan jadi pilot? Kan kita mikirnya pilot itu dominan dengan seorang laki-laki gitu ya. Iya. Nah, itu pandangannya gimana? Kalau bapak saya memang dari saya kecil mendidik saya itu keras. Memang saya akui bapak saya cara mendidiknya itu keras. Tapi terasanya sekarang gitu. Karena kan kehidupan itu keras kan. Jadi bapak saya mempersiapkan anaknya untuk bisa menghadapi segala masalah dalam hidup, tantangan hidup apapun itu. Jadi saya sudah ya udah dijalani gitu. Jadi pelajaran hidup apapun, ya? betul. Jadi bapak saya selalu mengingatkan, banyak sih ngasih petua biar saya jadi wanita tuh yang bukan wanita yang biasa aja gitu. Karena gini ya konsepnya, ketika negara itu tidak maju berarti kan generasinya kurang baik. Generasinya dari mana? Perempuan. Kalau perempuan menjadi perempuan yang tidak hebat, perempuan yang tidak mempunyai visi, tidak mempunyai misi, perempuan itu kan cetakan. Hasilnya akan seperti apa yang dicetak saat itu. Apakah mau Indonesia seperti ini aja? Ya kan? Nah itu bapak saya mendoktrin saya seperti itu, biar saya jadi wanita yang luar biasa, agar menghasilkan generasi yang juga luar biasa nantinya gitu. Keren banget. Jadi dari keluarga sendiri terutama untuk orang tua, seorang ayah, udah dari dulu udah nge-support dengan mungkin dari kecilnya karena dia udah digembleng ya. Dan akhirnya baru kerasa pas udah dewasa. Betul. Udah jadi seorang pilot sekarang gitu ya. Karena karena sudah terlatih, sudah dapat wejangan lah ibaratnya gitu ya. Selalu, tidak pernah berhenti, telepon pasti. Ingat loh, amanah, pemimpin yang amanah, jangan ngambil hak orang, selalu itu. Berarti ini ya Kak ya, jarang pulang juga ya ini? Betul, ya? jarang pulang. Oke, jadi hanya bisa komunikasi by phone? By phone, alhamdulillah kan sekarang bisa video call. Jadi misalkan orang tua ingin apapun, kita bisa fasilitasi lah lewat online kan. Sekarang kan lebih mudah gitu, jadi ya lebih tenang lah. Tapi untuk lebaran ini apa ada rencana untuk balik? Untuk lebaran ini sementara saya masih standby untuk persiapan penerbangan pesawatnya gitu. Jadi ya sudah ikhlas. Insya Allah kan pahala. Iya, insya Allah pahala. Mantap banget ya. Ya ampun gila sih. Tapi semoga ya kita nggak tahu ya nanti semoga juga ada free-nya lah ya. Insya Allah ada. Pulang kampung ketemu sama orang tua. Pasti atasan juga paham lah sama kita gitu, pasti akan memberi kesempatan untuk pulang, karena bagaimanapun rumah adalah keluarga kan, kemanapun kita jauh pergi ingat rumah.
Betul. Mungkin di sini mumpung ada kamera juga ya, dari Kak Nadia sendiri ada ingin disampaikan nggak nih kepada orang tua yang lagi di rumah, lagi nonton nih, mungkin ada pesan yang pengen disampaikan kepada orang tua, terutama ayah, ibu? Iya. Untuk Bapak, Ibu, terima kasih sudah mendidik Nadia dengan sangat baik, sudah menjadikan Nadia sebagai wanita yang kuat, yang tangguh. Yang selalu Nadia ingat adalah 3M. Jangan mengeluh, mengadu, ataupun menangis. Itu yang selalu Nadia pegang, dan insya Allah Nadia ingin menjadi pemimpin yang amanah, yang bisa bisa membawa kebaikan untuk orang banyak, seperti yang Bapak inginkan sama Ibu. Oke, luar biasa sekali tadi ya pesan dari seorang ayah dari Kak Nadia ya. Oke, dan ini sekarang yang dirasakan Kak Nadia nih menjadi seorang pilot nih, apa sih Kak sampai di tahap sekarang nih? Apa ya, tentu bangga lah ya, tentu bangga. Pertama karena kan kita adalah minoritas ya dari pekerjaan yang mayoritas adalah pria gitu. Tapi di sini juga ada tantangan tersendiri buat saya untuk menunjukkan kredibilitas saya bahwa wanita ini disandingkan dengan pria pun kita masih sanggup gitu. Jadi apapun yang dihadapi dengan wanita itu, ya itu adalah resiko saya gitu. Semua yang saya lakukan itu tetap ada risikonya kan. Nah, termasuk saya memasuki dunia penerbangan ini, bersaingnya dengan pria, otomatis saya harus menunjukkan kredibilitas saya juga sebagai seorang wanita. Walaupun nanti kelak saya punya anak, gimana caranya kita harus bisa tetap berkarir dengan baik gitu. Oke, luar biasa banget. Jadi teringat perjuangan Kartini dulu untuk memperjuangkan emansipasi wanita ya. Tidak mudah. Yang saat ini akhirnya ya kelihatan generasi sekarang Alhamdulillah. karena perjuangan dari Kartini waktu masa lampau gitu, luar biasa banget. Dan ini juga Kak, kan tadi kan sudah mencoba berbagai macam pesawat ya, termasuk yang di belakang ini. Pernah sampai jauh itu di mana sih Kak? Mungkin dari luar kota atau mungkin sudah sampai ke luar negeri nih Kak? Kalau luar negeri belum ya. Kalau Indonesia, hampir seluruh Indonesia sudah saya kunjungi, sekalipun pulau terkecil. Ya alhamdulillah sekalian mendoktrin diri lah, jalan-jalan gitu ya, sambil bertugas gitu. Biar tetap semangat bertugasnya. Tapi semoga bisa kesampaian ke sampai luar negeri ya. Amin. Ya ampun. Oke. Tadi terkait kita udah sharing-sharing sama Kak Nadia. Semoga teman-teman juga bisa ini ya, akhirnya mempunyai pandangan nih wanita kan sebenarnya masih ada kesempatan. Sangat gitu. Sangat banyak banget. Dan tentunya di sini dari Kak Nadia sendiri apa mempunyai pesan untuk teman-teman seluruh arek-arek Sidoarjo nih, terutama khususnya wanita. Kalau sebenarnya wanita tuh mereka pasti bisa mempunyai leadership, mempunyai emansipasi. Nah itu apa nih pesan yang akan disampaikannya? Pesan dari saya buat seluruh wanita, utama yang di Sidoarjo ya, jangan pernah batasi dirimu sendiri, karena limitasi yang ada dalam dirimu itu adalah ciptaan kamu sendiri. Gitu. Wanita itu bisa, wanita itu mampu. Jangan pernah kemakan omongan orang bahwa wanita itu tidak bisa. You can do it, whatever it is. You know it, wanita itu lebih kuat. Oke, luar biasa. Wanita lebih kuat. Wah, luar biasa. Dan contohnya seperti Kak Nadia sekarang nih teman-teman nih. Dan ini juga ya Kak Nadia ya, di sini Puspenerbal sendiri, ini aku lihat kalau salah dulu pernah sempat ada acara ya, pernah dibuat acara juga ya di sini ya. Itu adalah sebagai simbolik ya. Jadi kan kita berbahagia nih, kita merayakan HUT kita, penerbangan TNI Angkatan Laut. Nah, saat itu juga kita melaksanakan kegiatan pameran, bazar dan lain-lain. Sekaligus juga show off tentang terbangnya kita dan lain-lain, yaitu untuk mengajak warga sekitar juga untuk berbahagia dan lebih dekat juga kepada TNI Angkatan Laut gitu. Oh gitu ya. Biar semua kenal sama kita. Nah gitu. biasanya itu acara apa sih Kak kalau di Puspenerbal yang tentunya yang bisa untuk umum nih. Nah apalagi mungkin dari umum sendiri pengen tahu, pesawatnya TNI AL itu seperti gimana ya. Nah untuk lebih lengkapnya nih, biar semua pada kepo, biar semua pada kenal sama kita, silakan untuk follow Instagramnya Puspenerbal, biar lebih ngerti dan lebih tahu perkembangan situasi informasi untuk kegiatan HUT Puspenerbal nanti. Oke, gitu. Rencana HUT Puspenerbalnya kapan tuh Kak? Dilaksanakan bulan Juni. Bulan Insya Juni Allah. Ya. Nah, mungkin dari arah Sidoarjo stay tune terus di Instagramnya Puspenerbal agar tahu nih info-info yang akan diadakan oleh Puspenerbal ya terkait ulang tahun Puspenerbal. Luar biasa banget sih. Wah,
thank you banget Ya, Kak Nadia sama-sama. sudah sharing-sharing dengan kita semua dengan Filosofi Darjo. Iya. Luar biasa sekali semangatnya, motivasinya, Ya. inspirasinya, tentunya bisa membuat arek-arek Sidoarjo ini terpukau nih, Ya, terpukau insya dan Allah. tentunya masih mempunyai harapan untuk cita-citanya, Ya. impiannya gitu. Luar biasa banget. Terima kasih Ya, Kak Nadia sama-sama. sudah mau sharing-sharing dengan Filosofi Darjo. Dan tentunya Filosofi Darjo itu tadi narasumber kita seorang pilot cewek Korps Wanita Angkatan Laut yaitu Letda Laut Kak Nadia gitu. Luar biasa banget dan tentunya sampai sekian dulu untuk podcast Filosofi Darjo. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.